What's up fam? So kembali lagi bersama saya. Dan mungkin saya minta maaf kalau dalam beberapa waktu terakhir saya belum kasih keluar tutorial yang baru dan lain-lain buat kamu semua. Karena di Jayapura sini jaringan dong ada takedown sedikit, tidak tahu itu kenapa. Tapi ya begitu sudah, kamu tahu toh. Oke, terus bicara banyak lagi. Jadi hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai, karena ada beberapa teman-teman yang tanya bahwa Kaks, apa itu perbedaan antara file JPEG atau JPG dan RAW format dalam fotografi. Jadi secara singkatnya atau secara kasar atau penjelasan yang mungkin saya bisa berbagi kepada kamu tuh macam-macam begini. Jadi yang JPEG itu, foto JPEG itu dia sudah terproses atau sudah dimasak di dalam kamera itu sendiri. Namun untuk RAW sendiri itu semacam sebuah file atau sebuah foto yang belum dimasak, belum terproses di dalam kamera itu sendiri. Jadi dia punya informasi foto tersebut masih banyak. Yang saya maksud dari informasi adalah semacam informasi warna dan dia punya codec information itu masih full, sehingga ketika kita menggunakan di post processing atau editing setelah shoot begitu, kita bisa edit dan dia punya masuk di post production itu akan sangat enak dan mudah untuk pengeditan. Karena banyak informasi yang masih ketong angkat dari foto tersebut dibandingkan dengan JPEG yang sudah terproses di dalam kamera, sehingga ketika kita angkat itu dia akan menjadi file yang lebih terlihat kayak artifact atau macam bukan tidak terlalu real, tapi semacam tidak semaksimal, tidak sekuat apa yang hasil yang keluar dari file RAW. Jadi format file di dalam kamera itu sendiri ada kurang lebih beberapa format di dalam situ. Misalnya ada yang JPEG sendiri, terus JPEG sendiri juga ada punya ukuran-ukuran. Jadi ada yang small, medium dan large size. Jadi yang kecil, sedang dan besar. Itu dia punya ukuran. Namun di sisi lain ada juga yang file JPEG plus RAW. Jadi kita bisa ketika kita shoot satu kali, dia punya hasil akan jadi dua. Jadi yang satu ada file JPEG dan yang satu ada file RAW gitu. Nah, dan juga ada yang RAW sendiri. Jadi kita ketika shoot satu foto, yang hasil keluar akan RAW saja begitu. Dan format mana yang saya biasa pakai? Format yang saya paling sering sekali pakai itu format JPEG yang small atau kecil dan plus RAW. Jadi ketika saya shoot satu foto, dia punya hasil yang keluar di memori atau yang tersimpan dalam data itu dua foto. Jadi ada satu JPEG yang ukuran kecil dan satu RAW. Kenapa saya shoot begitu? Karena misalnya kalau ada project begitu kan, macam project foto begitu, jadi yang ukuran small size ini saya bisa istilahnya copy dan kirim ke klien orang, terus dong lihat kalau mana yang dong suka, dong kirim nomor-nomor dari foto yang dong suka, baru saya edit pakai yang RAW tersebut. Jadi itu alasan utama yang kenapa saya gunakan RAW atau JPEG plus RAW. Tapi saya sering juga pakai yang JPEG yang ukuran besar. Itu juga alasannya ketika saya punya memori mungkin sudah mau full, jadi saya pakai yang large size tapi JPEG. Jadi untuk ukuran-ukuran sendiri, kalau RAW memang ukuran besar sekali. Jadi setiap foto tuh ada yang 22 MB. Terus dibandingkan dengan JPEG yang mungkin hanya 20 KB atau KB kilobyte apa itu ya, 20 KB. Jadi punya perbedaan ukuran size dari satu foto itu antara JPEG dan RAW itu sangat beda jauh sekali. Itu karena yang tadi saya bilang, informasi dalam foto itu berbeda-beda ketika JPEG dibandingkan dengan RAW begitu. Dan mungkin saya akan tunjukkan beberapa contoh yang saya shoot foto menggunakan JPEG plus RAW, dan saya akan coba aplikasikan preset yang sama dan kita bisa lihat hasil yang di apply dalam foto tersebut menggunakan preset yang sama, tapi format dari foto tersebut beda-beda. Ada yang JPEG dan ada yang RAW. So let's go. So di sini ada dua foto yang saya shoot menggunakan dua format yang berbeda, yaitu format RAW dan juga JPEG. Jadi di sini untuk dia punya RAW sendiri tertulis RW2 atau RAW2, dan kamera yang saya gunakan di sini adalah kamera Lumix GH5, dan setiap kamera dia punya format RAW sendiri. Ada yang berbeda-beda, ada yang CR2, CR3 dan RAW format, dan ARW untuk Sony sendiri. Jadi tapi kurang lebih sama dia punya fungsinya. Jadi untuk menyimpan informasi data yang lebih ketika kita shoot menggunakan
RAW begitu. Oke. So saya akan coba open yang JPEG ini pertama. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan coba untuk mengapply preset yang sama kepada kedua foto tersebut. Jadi misalnya untuk foto RAW dan JPEG saya akan apply preset yang sama. Jadi sini tuh akan buka untuk kamera RAW filter. Terus jadi ini foto JPEG pertama ya. Ini dia punya informasi ada biasa di sini. Oke, jadi tuh akan coba untuk pakai yang sunset di bawah ini, sunset preset. Oke, coba tunggu lihat. Oke, ini yang untuk JPEG format. Oke, tong open. Kasih tinggal aja sekarang tong buka yang RAW format. Jadi yang format RAW punya. Tong buka. Kalau RAW format itu dia akan terbuka langsung seperti begini. Kita pakai dia punya preset yang sama. Jadi sini preset sunset sama lagi dan kita lihat. Oke, jadi yang ini RAW, sedangkan yang ini JPEG. Ini RAW, ini JPEG. Ini RAW, ini JPEG. Jadi kita bisa lihat ketika menggunakan preset, dia punya foto sendiri sudah berbeda. Dan ketika menggunakan RAW, dia punya istilahnya informasi masih banyak, masih bisa kita tarik keluar masih banyak. Misalnya kita akan coba untuk tes edit lagi di kamera RAW filter. Tinggal saya akan coba lagi ke edit konten. Dia akan buka kembali kamera RAW. Jadi kita bisa lihat di sini. Misalnya saya kasih turun dia punya ini highlight turun, dia punya whites turun, terus shadow turun sedikit. Kita kasih naik shadow atau dia punya blacks, ini masih istilahnya masih bisa banyak informasi yang kita dapatkan dari foto ini. Sedangkan ketika kalau kita edit yang JPEG, dia punya informasi ketika kita tarik shadow naik mungkin akan hancur begitu. Dia punya foto sendiri akan hancur. Misalnya ketika saya tarik begini, terus kasih begini, terus kasih orange sedikit, dia punya saturan turun sedikit. Oke, coba tonton simpan. Saya akan save setting. Terus di sini saya akan coba kasih nama sunset 2 test. Oke, open. Sekarang kita coba buka di yang JPEG ini, lalu open kamera RAW filter. Terus coba kita apply preset yang tadi kita baru simpan itu. Tadi kita baru simpan. Coba sunset 2 test. Oke, dia punya preset ada ini. Dia punya preset ada ini sunset 2 test. Coba tunggu kan. Coba di situ kita bisa lihat ketika kita apply dengan preset yang sama, settingan yang sama kepada kedua gambar yang direkam menggunakan dua format yang berbeda, kita bisa lihat bahwa informasinya sangat berbeda. Jadi untuk file format RAW sendiri dia kaya akan informasi. Jadi ketika kita post processing atau edit setelah shoot begitu akan sangat bagus untuk diedit setelah itu dibandingkan dengan JPEG. Jadi seperti yang saya bilang tadi, JPEG sendiri saya bisa gunakan untuk kirim ke klien orang untuk melihat, sedangkan RAW saya simpan dulu untuk kebutuhan editing sebentar gitu. So guys, begitu untuk episode kali ini. Jadi saya akan coba untuk rangkum sedikit apa yang saya sudah coba untuk berbagi kepada kamu mengenai perbedaan antara JPEG versus RAW. Jadi kasarnya yang bisa kamu mungkin pakai ingat-ingat itu semacam, jadi JPEG itu dia sudah masak, jadi dia sudah masak di kamera, sedangkan RAW itu dia masih bahan mentah, jadi bahan mentah itu belum diproses atau belum dimasak di dalam kamera. Jadi itu yang kamu harus ingat. Sedangkan di sisi lain yang kamu harus ingat juga yaitu RAW format sendiri dia punya ukuran sangat-sangat besar dibandingkan dengan JPEG yang ukuran kecil. Jadi ketika kamu shoot kebanyakan RAW, kamu mungkin akan butuh memori yang ukuran besar, dan yang saya bisa gunakan adalah memori ukuran 64GB, 64GB dan 32GB. Jadi ada backup 32GB dan 64 saya pakai untuk job begitu. Jadi itu yang saya bisa berbagi kepada kamu teman-teman.
Semoga kamu belajar sesuatu di episode kali ini. Dan kalau kamu belum paham, bisa drop me a message, DM through my Instagram or Facebook. I'll link down below. Saya akan taruh link di bawah. Kalian bisa buang suara, kasih suara aja. Sip. Saya akan coba berbagi sesuai dengan pengalaman dan apa yang saya sudah belajar selama ini. Ya, begitu. As always, hidup pendek, tetap menikmati, tetap jadi berkat. Peace.